Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyabur Rahman dengan NIM 148 dari kelas TGMA. Pada video ini guna untuk mengumpulkan tugas UTS TGMA. Yang pertama yaitu mengapa mahasiswa PAI itu perlu belajar ilmu manajemen terpadu. Ya, karena kita akan menambah ilmu dan menambah wawasan kita mengenai manajemen terpadu. Dan yang nomor 2 yaitu menjelaskan pengertian, perbedaan, dan bersamaan konsep mutu absolut dan mutu relatif. Menurut para ahli, pengertian MMT itu dibagi menjadi 3 macam. Pengertian TGMA yang pertama dan yang kedua itu pengertiannya adalah di bidang bisnis. Sedangkan pengertian TGM yang ketiga adalah sebuah sistem yang dimaksud untuk memproduksi barang atau memberikan jasa layanan yang secara ekonomis yang memuaskan. Persyaratan atau permintaan kepada pelanggan. Dan menurut pendapat Ciptono adalah perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan. Dan menurut pendapat Salis MMT ialah falsafah dan metode yang membantu institusi untuk mengelola perubahan dan menentukan agenda atau kegiatan yang berkaitan dengan tuntutan baru pelanggan yang secara bertubi-tubi atau mendesak. Dalam konsep mutu yang absolut ialah sesuatu produk bisa dikatakan mutu apabila produk tersebut mempunyai standar tinggi dan dibuat dengan sangat sempurna, serta menggunakan biaya yang mahal. Sedangkan dalam konsep relatif ialah bukan mutu dari suatu produk atau layanan, melainkan mutu itu karena adanya suatu layanan dengan spesifikasi yang ada. Dapat diambil poin bahwa mutu relatif yaitu mutu yang menyesuaikan diri dengan spesifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Mutu harus dikerjakan sesuai dengan keinginan para pelanggan dan tentunya harus sesuai dengan tujuannya tersebut. Perbedaannya mutu absolut yang pertama yaitu sesuatu yang dibuat harus sempurna dan menggunakan biaya yang sangat mahal atau yang cukup banyak. Sedangkan mutu relatif ialah sesuatu produk yang dibuat sudah sesuai standar atau belum atau tidak perlu menggunakan biaya yang cukup banyak. Persamaannya yaitu sama-sama menciptakan sebuah mutu dan mendorong staf organisasi untuk memberikan sebuah kepuasan kepada pelanggan. Nomor 3 yaitu uraian secara tahap-tahap manajemen mutu terpadu dari awalnya. Uraian sejarahnya tahap-tahap manajemen mutu terpadu ialah pengawas MMT mula-mulanya ahli-ahli manajemen mutu di Amerika, namun tumbuh berkembang dan dimulai dari Jepang sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Amerika dan sekutu menurut Marshall Plan, perjanjian dunia berkewajiban untuk membantu negara yang dikalahkan, khususnya di negara Jepang atau negara Jepang. Untuk itu, menurut Eisenhower,
mengutus banyak ahli manajemen mutu untuk berangkat ke Jepang, dan salah satunya adalah Edward Deming yang berhasil mengajarkan MMT di negeri Sakura tersebut dan memicu di universitas-universitas di Amerika yang kemudian meminta Deming mengajarkan di banyak perguruan-perguruan tinggi di sana. Demikian juga MMT itu berkembang juga di negara sekutu Amerika seperti Inggris dan Prancis, dan juga negara-negara di Asia seperti Singapura dan masih banyak yang lainnya. Yang nomor 4 yaitu konsep pelanggan di dalam manajemen mutu terpadu. Konsep pelanggan di dalam manajemen mutu terpadu adalah manajemen mutu pelanggan di sini merupakan orang yang menggunakan jasa atau produk kita untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan kita membutuhkan mereka untuk dapat menjalankan lembaga-lembaga atau bisnis yang kita kelola. Pelanggan juga merupakan tujuan penting dalam MMT. Karena apa? Karena pelanggan sebagai penentu mutu produk atau jasa yang kita hasilkan tersebut. Berikut ini jenis-jenis manajemen mutu terpadu. Yang pertama yaitu pelanggan internal atau bisa disebut dengan internal customer house. Ialah orang yang berada di dalam organisasi atau perusahaan dan memiliki pengaruh pada kinerja pekerjaan lembaga kita. Yang nomor 2 yaitu pelanggan antara atau bisa disebut dengan intermediate customer, yaitu ialah mereka yang berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk tersebut. Yang nomor 3 yaitu pelanggan eksternal atau external customer, yaitu pembeli atau pemakai akhir produk itu yang sering disebut sebagai pelanggan nyata atau real atau tidak editan. Ya, sekian video penjelasan mengenai soal-soal jawaban TGMA. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.